nyawa. Zat itu Allah. Ya, zat itu Allah. Kemarin jumpa Bu di halaman sebelumnya, di halaman ada di halaman 37. Zat Allah diri Muhammad. Ingat? Zat Allah diri Muhammad. Makam itu adalah makam ahadiyah. Apa makam ahadiyah? Wujud kita ruh. Wujud itu apa? Yang nampak. Ruh itu nampak atau tidak? Enggak. Nah, wujud kita yang tidak nampak sebenarnya. Maka seluruh kebutuhan tubuh yang zahir itu semuanya batin. Karena wujud kita adalah ruh. Maka disebut di situ zat itu adalah sir tersembunyi rahasia. Ruh wujud kita. Kan tidak satupun yang kita cari di dunia kecuali yang sir. Betul ya Bu ya? Sir. Apa saja? Mau rumah, sir. Mau mobil, sir. Apa sir itu bahasa kita? Rasa. Maka di situ merasakan sampai ilmu dan pada dirinya. Maka apabila disebut Allah di halaman berikutnya lagi, sebelum halaman 38, maka berarti Allah dan Muhammad. Maka di situ dibuat ada Allah, ada Muhammad. Maka di halaman 39 laksana bayang-bayang dengan benda. Kan untuk mengenal ilmunya pada dirinya. Berarti kalau begitu kata kuncinya tetap di dalam bernama Maha mengatur Rabb, yang nampak disebut hamba. Mana tempat nampaknya? Berawal dari rasa. Maka lahirlah sifat. Maka wujud sifat terlihat di rupa. Maka kajian itu dibahas tuntas kemarin. Sifat Allah, rupa Muhammad. Makam itu disebut wahidiyah, wahdah. Diri kita adalah nyawa. Nyawa adalah rasa. Maka dibuat di situ. Rasa, sifat adalah di bawahnya rasa. Muhammad tajalli dari Allah. Wujud kita ruh. Maka tempat terlahirnya kehendak rasa ada di sifat. Kan untuk menjawab kemarin kenapa hati di dalam. Nah, sedangkan di dalam dia bisa mempengaruhi wajah zahir disebabkan rasa. Kita bayang Bu, kalau kita sesak buang hajat, cuma apa wajah Bu? Keliru bentuknya. Coba pengaruhi. Asma hati. Hati di kajian ini masuk ke halaman dasar. Halaman 3. Hati adalah berarti kehendak. Dari mana jatuhnya kehendak? Di nama. Berarti nama adalah alamat. Ya. Jadi nama itu adalah alamat. Maka kalau tidak beralamat, tak sampailah Ayu Tinting namanya. Jadi harus jelas alamat. Maka wajiblah dapat nama itu alamat. Siapa senang hati kini Bu Aja Indra? Udin. Udin itu alamat. Alamat. Ya. Itu tajallinya wujud kita ruh.
Itu dia. Berarti dia kan tidak bisa terpisah deh Bu. Mana bisa terpisah nama dengan alamat, dengan asma, hati dengan asma, tidak bisa terpisah. Dia bagaikan gelombang dengan laut, bagaikan ombak dengan air. Tak mungkin bisa terpisah, tidak berubah jadi ombak. Terpisah, tak jadi laut. Namanya di Pangkalan, ombak namanya. Barulah begini dia. Itu dia. Seperti itu pandangan meripatnya. Tak bisa terpisah. Terpisah, tak hilang. Hilang nih. Itulah ilmunya untuk merasakan dirinya. Ilmu pada dirinya. Berarti kalau begitu, tak pernah terpisah. Kau tak pernah terpisah? Sekarang kita berkawan dengan siapa nak terkuat sekarang di Riau? Pak Haji Edi Natar, kawan kita. Kemana pergi dengannya? Kira-kira dihormati tak di Riau? Dihormati tak orang? Dihormati. Kalau perlu dikasih kalung orang datang tu. Karena kita, nah sekarang kita dengan Allah tadi tidak terpisah. Itu tidak ada nyawa tu af'al. Af'al fi'il, kapan disebut fi'il? Saat dia bekerja, maka namanya fi'il. Pokok fi'il ilmu. Pokok ilmu Nur Muhammad. Halaman berapa? Halaman 4. Ke bawah lagi kejadian. Terbayang Bu? Saat dia masuk ke tubuh merasai bernama ruh. Nah itu. Keluar masuk bernama nafas. Saat dia berkehendak bernama hati. Sampai saat dia bekerja bernama fi'il. Itu dia. Maka nyawa fi'il, kerja itu tidak ada kalau bukan dari rasa. Maka kemarin di salat Isa, mana salat Isa itu? Darah, daging, urat dan tulang. Nyawa ada di otak. Gara-gara otak, bangunan masjid ini 1 miliar. Tapi kenyataannya bisa 800 juta. Berarti siapa yang membuat bisa jadi 800 juta? Kok bangunan siap? Otak. Maka otak ini akan mengambillah, berarti ibarat semennya 1/4 jadi 1/6. Lalu jatah ini tentu kekuatannya sekian ton ditahannya, tapi karena ada 1/6 baru setengah ton aja roboh dia. Digini kan berderai ibaratnya. Akhirnya apa? Duit ini dibeli, dimakan jadi darah jadi daging kembali itu. Berarti belum Isa. Itu dia, belum bisa. Kan kajian tersirat semua tuh. Ya, belum bisa. Dan itu wujudnya ruh kita. Allah. Maka zat sifat asma af'al, sir rahasia hati dan nyawa. Maka melahirkanlah di luar ada fi'il, ada hati, ada sifat, ada zat lagi. Tadi mulai dari kanan, kini kiri. Maka dibilang, bagaimana kajian rasa? Depan belakang, belakang depan, kiri kanan, kanan kirinya, atas bawah, bawah atasnya, muka belakang, belakang mukanya. Coba ibu tengok tuh. Tadi di atas zat sebelah kanan, sifat asma af'al, panggil ke bawah. Zat sebelah kiri, sifat hati af'al. Maka dibilang luar adalah dalam, dalam adalah luar, sama ada, tidak berbeda. Berarti kalau lapor seperti itu pada diri, itulah yang kita praktekkan di pertemuan kedua. Pertemuan kedua dulu Bu, membakar. Ya. Itu dia. Apabila kosong maka binasa. Dia dalam luar, luar dalamnya, kiri kanan, kanan kiri. Inilah dia pemahaman itu. Maka di sana dibuat
Ya, dibolak-balik tu. Di bawah af'al hati sifat zat, di atas zat sifat asma af'al. Di mana letak semua senyawa itu? Tubuh juga af'al, zat juga af'al, akal juga af'al, ilmunya juga af'al, maka tajalli zat itu ada di Muhammad. Nama itu juga ada di Muhammad. Hati itu juga di Muhammad. Kelakuan itu juga di Muhammad. Nyawa, tauhid, rahasia, sir dan Allah, semuanya terjunjung ke Muhammad. Tempat terjalinya zat. Maka dibuat di kajian ini bukan kaca yang butuh kita, kita yang butuh kaca untuk mengenal diri. Berarti Allah yang butuh zahir tubuh Muhammad untuk lakukan timbulnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku yang menyaksikan kerja Allah setiap detik. Aku di situ jatuhnya hamba. Berarti tubuh zahir menyaksikan tubuh yang batin. Dan tubuh yang batin itulah yang mengatur. Nah, inilah orang yang sudah sampai ilmunya pada dirinya. Yang mula-mula asal, ya, kejadian sebelum sesuatu itu adanya, sesudah ada nur, ya, nubuah. Inilah sempurna fi'ilnya, dirinya. Fi'ilnya itu adalah pekerjaannya. Karena itu adanya. Wa tammat kalam wassalam intaha. Tapi kalau tidak selesai sampai di situ, di hati berbeda, di mulut berbeda, tak sama luar dan dalam, maka terjebaklah kita dalam kemunafikan. Dan Allah tidak suka kemunafikan itu. Selama tidak ada munafik, maka semuanya kun dan fayakun. Maka bukan kita yang ingin mengobati. Paham ya? Itu dia. Itu dia. Lepaskan cita-cita hajat dan kehendak itu. Intaha apa? Intaha itu sinilah kesudahan seluruh persoalan. Inilah titik perhentian segala. Maka Nabi tidak ada lagi kalau sampai ke Sidratul Muntaha, tidak ada lagi tempat kesudahan setelah itu. Nah, itu bedanya. Kalau di kajian apa di bawah itu wallahu alam bissawab. Kalau di kajian fikih summa qal, ada lagi perkataan yang lain. Nah, itu dia. Summa qal. Dia beda-beda. Intah. Lebih ma'rifat intah. Kalau di bawah ma'rifat wallahu a'lam bissawab. Di bawah itu lagi summa qal. Kalau kita fikir semua summa qal. Summa qal. Kemudian ada perkataan lain. Maka adanya tidak akan bertemu. Ya, perkataan banyak. Ini rasanya bisa dipahami, cuma sulit dijelaskan. Kenapa? Karena memahami sesuai perjalanan jiwa kita masing-masing. Contoh, kita memahami kalimat zat, sir, af'al, tubuh, akal, dan ilmunya. Itu kita udah mengalaminya. Cuma kita tidak bisa. Pengalaman ruh, pengalaman jiwa, pengalaman rasa yang kita dapat itu kualitasnya tidak ada yang sama. Jadi pemahaman kajian makrifat itu sama dengan apa kemarin Bu? Nonton film apa? Nonton film Dono Kasino Indro. Tahu yang Bunda? Film Dono. Jadi dalam satu adegan ibaratnya Bu, Dono itu tanggal celananya. Yang nonton tuh kan banyak. Ada nenek, ada datuk, anak-anak, ada macam-macam. Semuanya ketawa, tapi ketawa tidak sama. Itu dia. Itu perjalanan yang tahu. Seperti itu kajian marifat ini.
Yang menurut nenek itu beda yang ditawakan. Beda lagi. Anak-anak tangga jalanan beda. Jadi tergantung seleranya gitu ya. Itu dia Bu, tergantung perjalanannya. Ya, selera. Makanya itu dia. Tidak bisa. Cuma paham. Lucu ya? Iya. Apa definisi lucu itu? Tidak bisa dijelaskan. Apa masalah lucu? Itu tangga celana. Udah, itu aja. Tidak bisa lain. Tapi maksud lucu di kilang nenek beda dengan datuk. Beda dengan anak SMP. Beda dengan SD. Tidak bisa. Ini tidak pernah masuk dah. Atau tiba-tiba ikut. Itu hang ni. Ini diukur di logika. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba kita coba yang udah pergi ke rumah makan Terang Bulan. Terang Bulan itu di mana? Di Kelok 9 Di Sumbar atau di Kelok 9? Sumbar ya, Sumbar tuh. Sumbar ya. Terang bulan tuh. Terang Bulan. Kalau belum pernah sampai ke Terang Bulan, itu diceritakan. Kira-kira apa terbayang oleh orang yang belum sampai ke rumah makan Terang Bulan? Terbayang bulan macam-macam. Bayang. Rumah makan ada bulan itu. Bulan yang besar. Tapi orang sampai di rumah Terang rupanya beda. Seperti itulah dia perjalanannya. Hanya perjalanannya tahu. Dia tidak sama. Jadi pakai salah penafsiran. Maka dia bilang, ini pakai jin nih, ini pakai sihir nih. Aku tak apa-apa ke jin. Pening awak dia. Raja itu jauh beda dasar. Itu dia baca. Makanya orang kalau lah sampai di situ, tuh orang membuat definisi terang bulan tuh ndak sesuai dengan terang bulan tuh sebelum kelok 9. Gitu orang. Terang bulan tuh setelah kelok 9. Tentu yang kita lah sampai situ senyum dah Bu. Senyum aja menengoknya. Pertama kita senyum, ayo kalau diam Sang. Kelera. Kenapa kita paham? Tapi kalau enggak itulah. Maka jangan sekali-kali kajian makrifat tanya ke kajian fikih. Dia. Capek kita memberi penjelasan enggak bisa, enggak terima. Bisa. Kena enggak pernah sampai ke situ. Enggak sampai. Jadi ada kawan sahabat kita nih Bu. Kan kena udah di rumah tuh ada yang udah 11 kali tamat Bu. Jadi sesuai dengan riwayat ini, apabila hati telah berkata, itu sampaikan. Jadi hati kita ngomong, Pak Haji kalau ikhlas buka kajian di rumah. Karena dia nyuruh. Dia juga kan ya. Nah waktu buka di rumah itu datang yang rombongan. Dia dokter Bu, dia sama dia. Cuma dia kapasitasnya sama. Ribut. Cuma karena paham ya diam aja. Akhirnya apa katanya? Tidak apa-apa. Cuma kita tidak satu. Dibilang tidak satu level nanti tersinggung. Tapi tidak satu frekuensi lah dia ya. Kenapa ya? Gelombangnya saya pakai 2 tera ibaratnya. Bapak pakai yang masih 1 GB. Tidak masuk dia. Nanti dipaksa hang dia, tidak mau. Panas dia. Korup dia jadinya. Kan ada korup Bu. Ini ada casingnya 1 tera Bu. Isinya lupa 2 giga nih. Nah, korup. Jadi masukkan data tidak nyimpan. Dia ada masuk tapi tidak nyimpan. Seperti itu perempuan. Jadi ilmu makrifat ini udah didesain dalam bentuk ilmu ya canggih ya. Didesain dalam bentuk ilmu. Cuma nama tinggal cocokkan aja. Semuanya udah ada sekarang. Ada. Dan itu kajian makrifat. Jadi begitu kita sampai, itu selesai itu. Apabila jawab, itu selesai itu. Tapi kalau belum sampai di Ada yang mengatakan terus
belajar mengenal Allah itu katanya lebih besar pahala dengan sholat sunat 1000 rakaat. Itu hadis atau apa Ustaz? Hadis, Bisa. tafakkaru, berpikir sesaat itu lebih utama dari ibadah 1 tahun. Tafakkaru. Hadis. Hadis lah yang Ya. Inilah disebut tafakkur itu. Tafakkur. Modalnya cuma waktu. Lebih ringan di dunia, tapi sangat berat di akhirat. Semua itu modal hanyalah tergantung waktu. Waktu modal semua. Maka orang cerdas adalah orang yang pandai berbagi waktu. Bukan ranking 1 loh, bukan cum laude. Pandai bagi waktu. Waktu itu 24 jam. Tapi dia bisa juga ngajar. Dia juga bisa kerja. Dia juga bisa ini. Dia juga bisa ini. Itu orang cerdas. Orang pintar, dia bisa kepala dinas ibaratnya. Tapi kepala dinas saja. Tapi yang cerdas, dia juga kepala dinas, dia juga direktur, dia juga itu utama. Itu orang cerdas. Waktu sama, tapi dia talenta. Itu cerdas. Jadi kita boleh ibu rumah tangga, tapi juga buka lapak. Mudah sekarang Bu ya, buka lapak. Pulsa juga diskon loh. Cerdas. kan dulu menanya Ustaz, apakah kamu tidak tahu katanya orang kan nggak tahu Allah itu di ras lah di mana lah Ya. gitu kan, jadi kan gampang aja gitu kan. Tapi setelah kita belajar kan, apakah kamu tidak tahu Allah itu ada dalam dirimu? Ya, gitu, wapi Ustaz. ampusikum. Ya, kalau lawak itu wak tanam kan Ustaz dengan sendiri kan wak lebih berhati-hati gitu kan. Mengkaji dengan mengucapkan berbeda. Iya. Jadi yang mengkaji di halaman 5 ya kemarin ya. Wapi ampusikum apalah tubsirun. Di dalam diri kamu juga aku, kenapa kamu tidak melihat? Semua orang paham dari dulu. Iya. Tapi enggak. Tapi kenalkah dia yang bernama Rabb itu mana? Ya. Kenalkah dia yang Allah itu mana? Maka dia akan mengambanglah selamanya. Selama belum bertemu, maka selama itulah. Apalagi sebelum bertemu dengan Rabb itu, dengan rupa yang batin, dengan rahasia kita, maka kita tidak punya kekuatan selama. Berarti dia pemahamannya sampai, tapi belum mengerti apa yang dirasa, maka tidak akan paham apa yang dilihat. Jadi kembali kalimatnya. Iya. Sebelum raja mana Pak Ustaz sampai Ngambang begitu? loh, Wah. Iya. Iya, ada kata dia rasa. Halaman 5 Bu aja. Halaman 5 kebetulan. Coba Bu aja. Tadi kita nih ya, kita kan tidak tengok dan kita tidak juga hafal. Cuma di sini ngomong halaman 5. Lupa pasti halaman. Begitu dia. Dia tidak pernah salah alamat. Jadi kalaulah ibu tuh mulai terbiasa begitu, atau sampaikan aja, jangan pernah ragu. Ragu kafir. Ragu kafir. Apa saja? Kafir itu. Punya sholat tuh raun-raun pikiran jadi Ustaz. Yang lebih lucu, Bu, kami ya dia terhindar dari ujub ya. Jadi bangun masjid. Kita kan bukan arsitek. Cuma kita ketua. Ada Fidel situ. Fidel Fernandes. Dia arsitek. Ukuran masjid kami 14 kali 14. Lantai 2 tuh. 14 kali 14. Coba itu diperkirakan. Ngomong, kena sini yang ngomong. Berapa biayanya? 488 biayanya. Hitung. Dihitung Fernandes. Hanya angka selisih di koma sedikit aja. Pas jumlahnya besi ini, besi kelpanes itu. Bentuknya begini bentuk. Kelpanes kunci 400 ini keramik semuanya. 480 sekian. Itu pas tuh. Jadi yang mendapatkan angka dari otomatis itu ilmunya. Itu dia Bu. Dia tak pernah bau 8 dengan umur 9 tidak cocok. Dia akan kun payakun. Kun payakun. Bisa Itu dia. otomatis, ya. Otomatis. Tapi tidak boleh ragu kafir. Yang lebih lucu kita sedang cerita, dia banyak cerita, tuan betul alik ke telingong. Tengok jadi tu. Begitu dia. Makanya orang kalau sampai di level itu cuma karena kita tidak qadim, dia kaji makrifat man somatan aja, diam dia selamat. Kenapa diam selamat? Sempat dia ngomong yang di dalam diucap, semuanya jadi kun dan payakun. Makanya orang lebih banyak diam. Maka Nabi man somatan aja, diam kamu pasti selamat. Jatuh. Ustaz, Iya. maaf mau Ustaz, kita zikir tuh Ustaz. Itulah modalnya Bu.
tafakkar. Maka orang itu suka uzlah. Itu dia. Ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Suka uzlah. Kita kan belum di level itu, Bunda. Makanya kita masih tapi kita udah mulai menoleh ke situ. Apa bukti kita udah menoleh ke situ? Udah mulai kita redo berbisik dengan mendengarkan Rabb kita. Kalau kemarin ya Allah, Nggak ngerti. ada kadang yang lebih ngaurnya, Bu. Begitu nampak itu diulang-ulang sampai tidak terhitung. Nampak tuh, itu dibaca terus. Tidak jelas tuh dah. Begitu. Cuma tidak tahu kenapa ya. Tidak dapat mau kemana bertanya. Tidak dapat, Bu. Itu masalahnya. Apa nih? Penyakit apa nih? Tidak tahu. Dokter mana kena dia bisa mengobati? Habis jarum, Bu, habis kapsul, tidak bisa. Apalagi nanti muaranya, Bu, penyakit yang paling mengerikan itu adalah hilangnya rasa, Bu. Kalau tidak masuk ke jemaripat, amburadul gitu. Dan itu akan dialami oleh orang-orang. Mungkin kita pernah mengalami hilang rasa. Kita tertawa, tapi nikmat tawa tidak dapat. Tertawa, Bu. Ingin rasanya nak makan paling enak, pergi rumah makan paling enak, tapi tidak dapat rasanya enak itu. Itu ya Allah, kalau sampai itu tak pandai kita mengendalikan diri, lewat tuh. Biasanya kalau lah sampai di level itu, tuh mulai matahari tenggelam, tuh risau lagi tuh. Risau apa? Tidak jelas. Angin masih lewat terus ke belakang. Jadi nanti merasakan ilmu sampai ilmu dan pada dirinya, ilmunya dan diri pada dirinya, kita bisa melihat kita tidur, kita bisa melihat kita sholat. Itu mungkin sebagian belum ya, tapi sebagian udah banyak yang bisa. Kita tidur, jadi kita mengerti, ini mati namanya. Makanya jumpalah hadis Nabi itu, begitu dia mati, dia menyaksikan siapa hamluh, siapa yang memandikan, siapa yang menggendong, siapa yang memasukkan ke kuburan. Sebab akan kita alami kalau ke jemaripat. Tertidur kita, ternampak kita keluar. Lolok namanya. Apa dah waktu nanti gitu. Maka tahunya Anda masuk lagi ke dalam, mati namanya lagi. Berbicara dengan jasad. Mati dia. Maka kalau masuk lagi aman. Maka kadang perjalanan jiwa tuh, Bu, ada namanya disebut mati suri. Ibu, ya kan medis paham itu, Bu ya? Iya, mati suri. Itu perjalanannya, Bu. Jauh jalan. Jauh. Kadang di Sahara. Macam-macam. Nah, ini casing secara zahir tak terdeteksi lagi. Pena nadi. Air dimandikan. Disolatkan. Berarti selesai dikapani. Digendong. Begitu digendong, emaknya belum reda. Balik lagi. Balik. Batu dia di atas keranda. Tepelan tiang apa tuh? Coba, betul terjadi. Terjadi. Makanya orang bukan, tapi kalau medis kan beda, Bu. Dipaksanya. Tidak perlu. Bisikkan, balik. Dan tidak perlu di telinga. Dia di mana-mana bisa. Lebih banyak jaringannya dari Indosat, lebih banyak dari Telkomsel. Connect semua.